Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriansyah dengan NPM G1D022002. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian percobaan pada modul 2 dengan judul praktikum yaitu osiloskop digital dan osiloskop analog. Di sini, yang pertama saya akan menjelaskan prosedur percobaan pada osiloskop analog. Nah, pada percobaan osiloskop analog itu memiliki 4 percobaan. Yang pertama, itu percobaan osiloskop sebagai pengukur tegangan arus arah. Yang kedua, osiloskop sebagai pengukur tegangan bolak-balik. Yang ketiga, osiloskop sebagai pengukuran frekuensi dengan gambar Lisa-Jones. Dan yang keempat, itu osiloskop untuk mengukur beda fasa pada RC. Untuk percobaan pertama tadi, itu berjudul osiloskop sebagai pengukur tegangan arus arah. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada percobaan pertama. Nah, di sini tegangan sumber itu sumber DC dengan tegangannya dapat diukur sedemikian rupa sampai tegangan maksimumnya itu 12 volt. Kemudian di sini saya menggunakan multimeter sebagai voltmeternya untuk mengukur tegangan DC dan juga menggunakan osiloskop untuk menggambarkan bentuk gelombang dari tegangan DC yang tadi. Coba sama-sama kita runkan. Baiklah, dapat dilihat tegangan sumber itu mengeluarkan tegangan sebesar 6 volt terukur pada multimeter itu sebesar 6 volt. Dan di osiloskop itu dapat dilihat bentuk gelombang DC yang konstan atau tidak dipengaruhi oleh waktu. Nah, di sini terhitung di osiloskop tegangannya itu 257,145 mV. Untuk scale-nya atau waktu setiap kotak ke kiri itu 10 milisekund per deep, meter per second per deep. Sedangkan untuk kotak dari bawah ke atas itu 2 volt per deep. Selanjutnya, misalkan gelombangnya belum diatur. Nah, kita coba klik auto, maka tampilan gelombangnya akan keluar di osiloskop. Coba kita naikkan tegangan itu sebesar 8,4 volt. Kemudian kita klik auto lagi. Maka tegangannya juga ikut naik ke atas karena dari atas ke bawah itu mengukur tegangan. Sedangkan dari kiri ke kanan itu mengukur waktu. Tegangan yang terukur sebesar 360,003 mV. Dan kita coba maksimalkan ke 12 volt. Dapat terukur di osiloskop sebesar 514,289 mV. Jika ingin memberhentikan bentuk gelombang, kita tekan single pada tampilan osiloskop. Sehingga gelombangnya akan berhenti. Next ke percobaan kedua. Nah, di percobaan kedua itu berjudul osiloskop sebagai pengukur tegangan bolak-balik. Sehingga di sini digunakan tegangan sebesar
12 volt RMS atau VRMS, tegangan yang terukur itu sebesar 12 volt dengan AC atau secara bolak-balik sebesar 50 Hz. Nah, di sini juga digunakan multimeter sebagai voltmeter untuk mengukur tegangan AC, tegangan AC yang terdapat pada osiloskop. Dan juga menggunakan osiloskop untuk menggambarkan bentuk gelombang pada AC. Coba kita runkan. Dapat dilihat pada multimeter sebesar 12 volt karena tegangan sumber itu besar, PRMS-nya itu tadi 12 volt. Kemudian juga pada osiloskop bentuk gelombangnya itu sinusoidal. Di sini saya menggunakan eh, gambar rangkaian arus bolak-balik sehingga gambarnya itu membentuk gelombang sinusoidal. Di sini juga menggunakan scale. Untuk scale-nya itu 20 ms per deep, sehingga untuk dari kiri ke kanan sebesar 20 second, sehingga untuk dari atas ke bawah itu 2 volt per deep. Nah, inilah bentuk gelombang dari gelombang arus bolak-balik membentuk gelombang sinusoidal. Kemudian kita klik single untuk memberhentikan gelombang AC tadi. Lanjut ke percobaan ketiga. Nah, di percobaan ketiga itu berjudul pengukuran frekuensi dengan gambar Lisa Jauss. Digunakan untuk mengukur perbedaan gelombang yang dapat dari frekuensi sumber tegangan. Nah, pertama, sumber tegangan AC itu bernilai 12 volt dengan frekuensi 30 Hz. Dan sumber tegangan yang kedua itu juga sama, sebesar 12 volt, tapi frekuensinya itu lebih besar, yaitu 50 Hz. Dan jika digunakan dua multimeter, di mana multimeter pertama itu mengukur tegangan pada V1 dan multimeter itu mengukur tegangan pada V2 dan digunakan osiloskop untuk mengatur untuk melihat gelombang. Baiklah, coba kita runkan. Nah, dapat kita lihat sama-sama bentuk gelombang yang terdapat pada percobaan ketiga. Untuk tegangan pertama, itu tadi sebesar 12 volt dengan frekuensi 30 Hz. Dan tegangan yang kedua itu 12 volt dengan frekuensi 50 Hz. Nah, di sini dapat dilihat pada kanal A dan kanal B terdapat perbedaan bentuk gelombang AC-nya. Coba kita tekan auto agar bentuk gelombangnya belum stabil. Kita tekan auto. Dan untuk memperhatikannya kita tekan single.
Sehingga dapat dilihat perbedaan bentuk gelombang apabila frekuensi dari tegangan sumber itu berbeda. Nah, dapat dilihat ini merupakan contoh bentuk gelombang AC dengan dua frekuensi yang berbeda. Lanjut, percobaan terakhir. Pada percobaan keempat itu berjudul osiloskop untuk mengukur beda fasa RC, sehingga digunakan hambatan R dan hambatan C atau kapasitor. Pada percobaan keempat, saya menggunakan sumber AC sebesar 12 volt dengan frekuensi 50 Hz dan menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan sumber dan juga osiloskop untuk menggambarkan bentuk gelombang beda fasa dari fasa R dan fasa C. Coba langsung kita runkan. Nah, di sini terukur pada multimeter itu sebesar coba kita klik untuk multimeter ini tadi sebesar 693,91 UV. Nah, gelombang pada osiloskop coba kita klik auto. Dapat dilihat perbedaan dua gelombang AC yang terdapat pada kanal A dan B itu tadi itu eh, R1 dan C1 atau hambatan resistor dan hambatan kapasitor. Pada eh, res, pada hambatan resistor dapat dilihat gelombangnya dan juga pada hambatan kapasitor. Apabila gelombangnya belum stabil, kita coba klik auto lagi. Dan kita klik single untuk memberhentikannya. Nah, dapat dilihat misalnya pada R1 merupakan fasa resistor dan C2 itu merupakan fasa pada kapasitor. Itu merupakan eh, geser T1 sehingga dapat dilihat perbedaan pada T1 itu pada resistor dan T2 itu merupakan fase kapasitor. Nah, dapat dilihat untuk kanal A itu 000, kanal B-nya minus 2,321 dan yang keduanya juga minus 2,321. Untuk scale-nya sama 10 meter 10 milisecond per deep. Di kanal A 5 volt per deep, kanal B juga 5 volt per deep. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai percobaan pada rangkaian modul kedua tentang osiloskop digital dan osiloskop analog. Cukup sampai di sini, lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.